drawn into the square, and I just remember it was raining. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV pemakaman Paus Fransiskus. Saat ini jenazah Paus Fransiskus masih dalam perjalanan menuju ke tempat peristirahatan terakhir di Basilika Santa Maria Maggiore. Sudah melewati rute yang diumumkan oleh Vatikan. Nampaknya saat ini sudah masuk jalan Labicana ya Romo ya, via Labicana. Mungkin sudah ke Merulana. Merulana saya rasa. Artinya sudah dekat sekali ya. Dekat sekali dengan Santa Maria Maggiore yang merupakan ikon kota Roma yang telah berdiri selama kurang lebih 1.600 tahun sejak 432 Masehi. Sudah ada 7 paus yang dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore udah nampak. Sudah tampak. Punya makna tersendiri, Romo juga sempat sampaikan ya, punya kedekatan dengan paus. Dengan paus. Paus punya kedekatan dengan tempat Santa Maria ini. Maggiore. Tiap kali mau pergi, mampir pulang dari pergi ke luar negeri, doa lagi di sana. Nah, itu sudah sampai. Jenazah Paus Fransiskus sudah tiba di Basilika Santa Maria Maggiore. I have to say it's a very touching moment. It's almost difficult to know what to say. I think most people can see and watch, but many people are also perhaps following on radio. Romo, setelah hampir 4 abad, kembali ada paus yang dimakamkan di Santa Maria Maggiore ya, yaitu Paus Fransiskus. At the same time, it's a celebration of his life and ministry, and it's particularly poignant in this Jubilee of Hope as well that he inaugurated, that he opened. And so I think, I would imagine that would be the, and of course it is the key theme as well that we celebrate in a very special way at Easter. At this time, a time of hope, of birth, Jadi nanti new life, upacara pemakamannya di Santa Maria Maggiore itu nanti diletakkan di relung sisi tengah Basilika Santa Maria Maggiore antara Kapel Pauline dan tempat peristirahatan terakhir Paus Fransiskus yang punya tempat, punya makna kedekatan spiritual bagi Paus Fransiskus selama hidupnya ya. Only the inscription Franciscus, a reproduction of the spectral cross. There we're seeing the icon of Salvation Romani in the chapel will be next to Pope Francis over the text. Sebelum Paus Fransiskus sudah ada 7 paus yang juga dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Mohon dikoreksi ya Romo ya, ada Paus Honorius ketiga, kemudian Paus Nikolas keempat, Paus Pius kelima, Paus Sixtus kelima, Paus Clemens ke-8, Paus Paulus kelima, dan Paus Clemens ke-9. Tahun 1669. Artinya setelah hampir 4 abad, kembali ada paus yang dimakamkan di Santa Maria Maggiore, yaitu Paus Fransiskus. We'd like to thank you all for joining us and all of us paying tribute to our dear Pope Francis. Betty Schoen signing off here. Yes, we do conclude this live broadcast here. Of course, please visit the Vatican News website, Facebook, Instagram, X, and YouTube accounts for coverage of all of these events. Itu mengapa gambar di luar terus ya, ada ritual apa di dalam? Sepertinya ada ritual khusus kembali yang digelar ya Romo di dalam. Jadi Romo, keputusan untuk dimakamkan di luar Vatikan, yaitu Basilika Santa Maria Maggiore ini kan juga punya arti tersendiri ya, mencerminkan kerendahan hati dan gaya hidup sederhana yang selama ini dijalani oleh Paus Fransiskus selama hidup, selama masa pelayanannya. Ya, terutama kedekatannya, dia merasa sangat dibantu oleh kehadiran Bunda Surgawi itu. Dan makin dekatnya itu terus terang juga karena sebagai kardinal,
melihat dulu kesaksian pendahulunya Yohanes Paulus II yang sangat-sangat dekat dengan Bunda Maria. Ya. Artinya Santa Maria Maggiore punya makna khusus Ya, untuk bagi Paus pribadi Fransiskus. Karena selama masa hidupnya, selama pelayanannya, masa pelayanan, sering mengunjungi Basilika Santa Maria Maggiore untuk berdoa di depan ikon Salus Populi Romani, bahkan itu baik sebelum maupun sesudah perjalanan apostolik. Basilika Santa Maria Maggiore sudah berdiri sejak abad ke-5. Ini adalah ditampilkan kembali ikon Salus Populi Romani. Kalau kita lihat ya Romo, Basilika Santa Maria Maggiore itu punya langit-langit kayu berlapis emas, kemudian mozaik kuno. Karena memang sudah berdiri sejak lama ya Romo, kurang lebih 1600 tahun. Sebetulnya pembangunannya itu kan bertahap ya, jadi diperbarui lagi. Jadi yang terakhir itu kan dengan gaya barok ya. Jadi itu tidak sekali jadi. Ada prosesnya, kemudian sudah juga jadi, kemudian diperluas, direnovasi gitu sampai bentuknya yang sekarang itu membutuhkan betul-betul penyempurnaan begitu ya Romo ya. Terakhir juga Paus Fransiskus sempat ke Basilika Santa Maria Maggiore setelah keluar dari rumah sakit ya Romo pada bulan lalu. Jadi ini nanti mungkin di dalam, saya nggak ngerti kenapa ritual di dalam tidak ditampilkan. Malah sekarang balik lagi ke Vatikan. Kembali ya. visual yang Anda di saksikan Vatikan. adalah visual di Basilika Santo Petrus. Ini adalah tempat saat tadi prosesi misa digelar. Nampaknya ada prosesi khusus ya Romo. Saya tidak tahu saya. Tapi urut-urutannya ini Seperti apa hanya Romo 4 urutannya? Mazmur, kemudian 5 doa syafaat. Ya. Jadi kayak doa-doa permohonan seperti yang tadi kan. Lalu ditutup biasa dengan doa Bapa Kami, karena doa Bapa Kami adalah doa yang diajarkan Yesus sendiri kan. Iya. Nah, sesudah itu doa penutup, lalu segel ya dari Kardinal Camerlengo, rumah tangga sana ya, dari gereja Rumah Suci, yaitu Kardinal Kevin Joseph Farrell itu dari prefektur rumah tangga kepausan. Iya. Lalu kantor perayaan liturgi kepausan, terus juga dari cabang basilik itu. Di situ stempel itu ditempelkan ya, pada peti jenazah dari Paus Fransiskus itu, jadi penyegelan itu sebetulnya. Nah, setelah itu peti jenazah ditempatkan dalam makam. Penyegelan, jadi setelah doa-doa selesai tadi ya, penyegelan, lalu penempatan di makam, direciki dengan air suci, lalu sambil melantunkan doa kepada Bunda Maria, namanya Regina Coeli, Ratu Surga. Lalu formalitas yang terakhir secara yuridis, ada notaris dari Liberia, ya membuat akte otentik, semacam biasa kalau orang meninggal itu loh. Iya. Ada catatan-catatan itu. Oke, kembali lagi kita saksikan visual dari luar ya, Dari Romo. luar. Basilika Santa Maria Maggiore. Kita belum bisa menyaksikan Ya. prosesi di dalam. Oke, Romo, tadi mohon maaf boleh diulangi Ya nggak kembali, apa-apa, Romo. karena itu tetap di luar itu kelihatannya, ada nggak tahu ada apa di sana. Karena dari sudut apa yang harus dibuat itu tidak ada sesuatu yang istimewa harus dirahasiakan. Lalu yang terakhir ya formalitas yuridis, Iya. sesudah segel dan sebagainya ya. Lalu ditandatangani oleh Kardinal Camerlengo,
Lalu Monsignor Leonardo Sapienza itu apa ya, ketua atau maestro dari perayaan liturgi kepausan, Monsignor Diego Ravelli, dan terakhir notaris penandatangan itu. Jadi ada proses yuridis juga yang dilakukan ya Romo, selain sesudah doa ya. Secara spiritual, doa, kemudian juga ada proses yuridis. Mulai dari penyegelan ya. Lalu tanda tangan ke pada pihak yang bertanggung jawab. Sesudah itu selesai menurut saya. Pemakaman Paus Fransiskus di Santa Maria Maggiore ini berdasarkan surat wasiat resmi ya, Romo, yang dirilis oleh Vatikan. Resmi itu. Paus Fransiskus meminta agar makamnya ada di bumi sederhana, tanpa dekorasi khusus, dan dengan satu-satunya prasasti Fransiskus. Betul. Jangan-jangan sudah ya. Kita tentu masih akan menantikan ya Romo visual dari dalam, tetapi yang Anda bisa saksikan adalah visual terkini. Pemirsa, ini adalah visual tempat peristirahatan terakhir Paus Fransiskus. Dari luar ritualnya mungkin udah selesai nih. Iya, di Santa Maria Maggiore. Ada ritual yang dilakukan, baik itu secara spiritual, pelantunan doa-doa, dan nyanyian, dan juga ada prosesi yuridis yang dilakukan. Itu masuk ke, oh enggak, ini waktu di Vatikan tadi ya Romo ya, di Basilika Santo Petrus. Atau jangan-jangan sudah selesai begitu aja ya? Kita akan menunggu konfirmasi lagi nanti ya. Coba ya. Kok tidak ada ritual di dalam? Oke, kita coba ingat lagi, ajak pemirsa untuk melihat tadi prosesi misa yang digelar di Basilika Santo Petrus. Kemudian ini juga proses saat peti jenazah Paus Fransiskus akan dibawa ya Romo menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore. Iya, Romo, ini nampaknya prosesi pemakaman Paus Fransiskus di tempat peristirahatan terakhirnya di Basilika Santa Maria Maggiore digelar secara tertutup karena kami tidak ada visualnya, Romo. Ya. Mungkin ada pesan yang ingin Romo sampaikan karena pemakaman ini sesuai dengan wasiat Paus Fransiskus semakin melegitimasi kesederhanaan beliau selama hidup, kemudian menutup pelayanannya juga dengan sederhana. Romo meminta dimakamkan secara sederhana. Apa yang bisa umat pelajari dari legasi yang ditinggalkan oleh mendiang Paus Fransiskus? Ya, pada akhirnya ketika siapapun juga ya, ketika meninggal semua harus ditinggalkan. Jabatan, kekayaan, dan sebagainya. Kita nggak bawa apa-apa, dikubur. Nah, ini seorang paus yang besar, dia memberi tanda yang kuat untuk orang modern yang seolah-olah dengan karir, dengan kuasa, dengan harta, itu akan membuat bahagia. Dengan dia memberi teladan yang kemiskinan, kalau nggak diperlukan nggak usah dibeli, misalnya begitu. Ini mau menunjukkan bahwa di bumi ini adalah penjarahan, adalah sementara. Siapapun juga nanti akan meninggalkan tempat yang sementara ini menuju keabadian. Ya. Dan yang dikenang orang apa? Perbuatan baik. Ya. Legacy kalau orang sekarang bicara. Nah, legasinya apa? Hidup saya berarti bagi orang lain.
Kita tidak akan didoakan banyak orang kalau semua untukku. Atau kalau perlu mengorbankan orang lain untuk kegembiraan kita. Tapi dengan keteladanan Paus ini, legasinya kalau boleh menggunakan itu, bahwa hidup untuk orang lain, man for others. Bermanfaat bagi Bermanfaat masyarakat. gitu loh. Dan dengan gaya dia yang sangat sederhana, rendah hati, miskin, ada pepatah Latin, sic transit gloria mundi. Demikianlah kemuliaan dunia ini lewat. Itu di upacara kuno sebetulnya ketika Paus punya kekuasaan duniawi, nggak kayak Paus sekarang ya. Dulu kan Paus kayak raja di raja ya. Itu ada pertapa Katolik tentu saja membawa bokor berisi ilalang. Di depan Paus pertapanan miskin itu, ilalang itu dibakar sambil mengatakan sic transit gloria mundi. Demikianlah kemuliaan duniawi ini lewat, seperti ilalang yang terbakar. Mengingatkan bahwa kuasa, apalagi kuasa Paus tempo dulu, itu sesungguhnya akan berakhir. Ya. Dan yang diingat orang adalah sesungguhnya Legacy legacy atau untuk warisan orang lain, Paus semoga tetap hidup di hati Hidup. semua ya, Ya. di hati umat, di hati kita. Terima kasih Romo, tentu kita sampaikan selamat jalan Paus Fransiskus. Terima kasih untuk Selamat jalan, Paus legasinya, Fransiskus, ya. untuk semua pelayanannya kepada Ya. umat. Terima kasih Romo, Imam Vatikan, Imam Vatikanis yang juga penerjemah Misa dan Ibadat Italia, Romo Justinus Sulistiadi atau Romo Solis. Terima kasih. Terima Sudah kasih, bergabung bersama kami di ya. Breaking News Metro TV dengan Eva. Terima kasih ya Romo. Dengan nama lengkapnya siapa tadi? Eva Wondo. Eva Wondo. Baik, pemirsa, itulah Breaking News Metro TV. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih pemirsa dan tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Prime Time News akan hadir bersama dengan Kevin Egan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.